psikologi. Untuk itu kami silakan kepada Ustadz Jamroni untuk memimpin doa pada kesempatan siang hari ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak sekalian, mari kita mulai doa kita pada siang hari ini untuk mengirim doa kepada para almarhum yang disebut tadi yang sudah mendapatkan Allah SWT. Yang pertama dan kedua pada saudara-saudari kita yang saat ini sedang sakit dirawat di rumah sakit. Semoga Allah memberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna, mengangkat sakitnya, dan juga kepada para almarhum mudah-mudahan termasuk wafat yang husnul khotimah, diterima amal solehnya, diampuni semua khilaf dan dosanya. Dan sebagai pengantar wasilah doa kita, mari kita pada siang hari ini membaca surah Yasin ya. Disiapkan mungkin Qurannya. Semoga dengan wasilah ini Allah dengan mendengarkan dan mengijabah doa-doa kita. Ala hadiniya wa qawmin salihati barakatihi Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Biqadri hajatina wa nasrana wa qadru bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسن
قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم ولا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون
ومن نعمر ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القوم الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذرناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند منصرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل هي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا الأول والآخر والسلام والتبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يكفي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال كلماته سبحانه اللهم صل على سيدنا محمد من جميع الآفات وتقبلنا بها جميع الحاجات وتقبلنا بها السيئات وترفعنا على درجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في حياتك والممات اللهم نور قلوبنا في نورك وافتح علينا فتحا برحمتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وغفرنا مرضاتك وصلاتك اللهم ربنا يا رب تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم اللهم نسألك بحق سورة الفاتحة وبحق كلمة سورة ياسين اللهم نسألك لأخينا محمد زادني عفوا ثم إلى Diana Allahumma rabbana sihir kasih syifahuma tasyafila syifah ila syifata syifah ila yuqadir sakuman Allahumma rabbana sihir kasih syifahuma tasyafila syifah syifah ila yuqadir sakuman Rabbana khfir dzunubana kafir anna sayyidina wa tawfal barak thumma ila rohi al-baba sutarto thumma ila rohiha ibad mahajjat sufiyah binti Said Allahumma ighfir lahumma warhamhuma Allahumma ighfir lahumma warhamhuma Allahumma ja'al qubraha min jinan wa jannatan Allahumma ya rabbal alamin ya rahman ya rabbal alamin Allahumma qina dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbina saghira wa li jami'ina muslimin qadir Allahumma salimna wa salim dinana wa salim tauhidana wa salim jasadana bi ya arhamar rahimin Rabbana ighfirna dzunubana kafir anna sayyiatina wa tawfal abrar Allahumma nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut Allahumma minna fi syaqratil maut wa najatan minan nar wa hisab Allahumma aslina dinana ala wa ismatu amrina wa aslina dunyana allati fiha ma'ashina wa aslina akhiratana ali ilaiha ma'aduna waj'al hayatan ziyadana fi kulli khair waj'al mawtana kulli syarin ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah
وادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا أنوشنا نشكر من علينا وعلى والدينا ومن صلى ترضاه وأسلنا في ذريتنا إن إليك وإن من المسلمين وجنة الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وقنا عذاب يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Bapak Ibu sekalian, demikian doa kita pada siang hari ini. Semoga Allah ijabah atas doa kita sehingga saudara kita yang ada sakit diangkat ya Allah, disembuhkan dengan semuanya sempurna. Dan saudara kita yang telah menerima Allah diampuni semua dosanya. Diterima. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan dan kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Diucapkan terima kasih kepada Ustadz Jamroni yang telah berkenan memimpin doa bersama pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu hadirin dan jamaah sekalian, selanjutnya kita akan memasuki kajian hadis jurusan psikologi yang sini akan dibawakan oleh Dr. Ahmad Rusdi selaku pemateri dengan tema racun hati terlalu banyak melihat. Waktu hingga pukul 14:30 diakhiri dengan tanya jawab. Untuk itu kepada Dr. Ahmad Rusdi disilakan. Ya, jadi ngomong aja deh. Ada tanya jawab. 4 sih. Belum. Belum.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita tentang sumumul qalb, ya, racun hati. Kemarin sudah yang ini, yang fudulul kalam, ini sudah kemarin ya. Ini sudah. Nah, masih ada 3 lagi nanti. Ya. Nah, ini memang dalam kitab Ihya Ulumuddin atau di kitab Tazkiyatun Nafs itu memang teori dulu, memang teori tentang penyakit ya. Jadi kalau kita tidak mengenali penyakitnya, kita tidak bisa menyembuhkannya. Jadi kita kenali dulu penyakitnya seperti apa, pintu masuknya dari mana. Nah, pintu masuknya dari racun hati. Memang ada dalam Tazkiyatun Nafs ada istilah racun hati, ada istilah obat hati kan. Obat hati ada 5 perkaranya dalam dunia. Yang pertama, obat hati apa yang pertama? Baca Quran. Baca Quran dan majalah. Kalau dosen baca jurnal. Yang pertama baca jurnal dan makalah gitu. Tambah ini ya. Nah, semua kalau racun hati memang sudah fudulul kalam, terlalu banyak bicara. Yang berikutnya adalah fudulun nador. Nah, ini akan bahas fudulun nador ya. Fudulun nador ya. Terlalu banyak melihat. Ya. Melihat apa? Memang konteksnya melihat aurat, lawan jenis dan sebagainya, namun sebenarnya ini umum ya, tidak hanya seperti itu ya. Nazar itu macam-macam ya. Waddu absar ya. Waddu basar, glaze the eyes ya, menunjukkan pandangan itu konteksnya macam-macam ya. Kalau kita lihat harta, kita lihat terus setiap hari ya, itu juga bisa berbahaya juga. Jadi banyak yang sekarang ada istilah screen time ya. Over ini ya, over screen ya, terlalu sering melihat. Itu juga sangat relate jadinya dengan konsep ini gitu. Nanti kita akan bahas ya, kenapa itu relate. Nah ini. Jadi kenapa harus disebut fudul? Kenapa harus disebut fudulul nador? Terlalu banyak pilihan. Ya. Nah, jadi keempat hal ini sesungguhnya mubah. Ya, ini semuanya ini al-mubah. Kelima ini al-mubah. Sesuatu yang diperbolehkan, mubah. Ngomong itu boleh, makan boleh, nazar melihat boleh, mukhalafah nongkrong juga boleh, bergaul boleh. Sebenarnya semuanya adalah mubah. Tapi kenapa dia bisa jadi sumum? Bisa menjadi racun. Nah, ini saya nemu di referensi Tazkiyatun Nafs ada fudulun naum. Ini baru nih, cuma di kitab yang saya pakai nggak ada, di sini nggak ada. Fudulun naum di sini nggak ada. Terlalu banyak apa namanya? Tidur. Ya, itu memang bisa banyak ya. Saya mau tidurnya 5 nih. Tidur kan satu aja. Mungkin kelamaan tidur. Ya. Kalau kata penelitian 8 jam. 8 jam lama aja sih. Lama, tapi ya apa namanya? Terlalu banyak itu kan asik ya. Sebetulnya terlalu banyak tidur dari masa seperti apa? Buyut tidur tapi dengerin. Enggak katanya buyut gitu tidur tapi dengerin. Gitu. Ayah enggak tidur enggak dengerin. Ini kan tidur. Jadi ada tambahan fudulun naum, cuma di kitab ini tidak ada dibahas. Kita hanya bahas 4 saja. Nah, sebenarnya sesuatu menjadi fudul itu disebabkan oleh al-istighal.
istighfar atau menyibukkan diri dengan hal-hal yang mubah, yaitu berlebihan sehingga disebut fudur, over ya. Gitu. Jadi kita sibukkan diri dengan medsos, bisa habiskan 4 jam 5 jam, itu fudur nabor. Kita habiskan diri dengan Korea, drama Korea. Apa istilahnya kalau mau ngejar nonton maraton itu ada baru itu? Binge ya, binge kan binge. Misalnya binge. Itu ada tuh, ada perilaku seperti itu. Binge watching. Binge watching. Jadi kalau kita kan malas ya nonton potong, kita kumpulin dulu sampai berapa episode, kita tonton dari pagi sampai malam. Nah itu disebut dengan istighfar, menyibukkan diri dengan melihat seperti itu sampai berlarut-larut. Itu yang jadi persoalan, jadi racun. Drama Korea itu banyak, pasti pada nonton. Itu juga sebenarnya Korea Utara nonton rudal, percobaan rudal, hukuman mati. Tontonan apa ya itu? Korea Utara ya. Nah, itu yang menjadi persoalan al-istighfar bil mubah. Jadi persoalan menyibukkan diri dengan yang boleh. Istighfar itu menyibukkan diri dengan yang boleh. Ya, istighfar. Karena empat tadi boleh semua. Boleh semua. Tapi kalau kita terlalu sibuk dengan itu sehingga melalaikan yang lain, lah. Jadi lah melalaikan hal yang lain, di situ persoalan. Oke, kita lanjutkan. Nah ini yang dibahas di kitab ini, wa fudulun nazar, dan terlalu banyak melihat, yad'u ilal istihsan, akan membuat kita istihsan. Istihsan ini bukan istihsan fikih ya, beda. Istihsan ini maksudnya termanipulasi keindahan. Nah itu, jadi terlalu sering melihat akan termanipulasi dengan keindahan. Ya, kalau nonton drakor atau apa sekali dua kali nggak akan termanipulasi, tapi kalau sering kita akan, wih ganteng banget ya, wih cantik banget ya, seperti itu namanya istihsan. Ya, termanipulasi dengan keindahan. Istihsan itu di seakan-akan menjadikan indah, dia jadikan bagus. Nah itu kalau terus-terusan kita dalami ininya, apa yang kita tonton gitu ya. Ya dong, jadi pertama ketika kita lihat maka kita akan istihsan fikih lagi maksudnya adalah mencitrakan objek yang kita tonton terus akan bagus dan sempurna. Kemudian apa yang terjadi ketika udah seperti itu? Wa wuqu suratul manzur fi qalbil nadir. Maka bersemayamlah imajinasi. Apa? Al-manzur, suratul manzur, imajinasi dari apa yang dia lihat itu bersemayam di dalam hati. Wuqu surah fil qalbi. Jadi dia akan masuk ke dalam hati, bersemayam. Coba gitu. Terus-terusan tonton, lihat, terus lama-lama akan bersemayam di dalam hati kita. Apapun gitu kan, mau film, mau ini juga bisa. Mau enak gitu, foto enak setiap hari. Ini mau di hati. Gitu. Foto bijak ya, setiap hari kita lihat aja. Lama-lama apa? Terinternalisasi. Wuqu fil qalbi, akan bersemayam di dalam. Nah itu yang nanti akan melalaikan kita. Ya kan? Ada gensi yang baru kerja, wah harus lihat rumah 2 miliar. Nanti besok lihat lagi. Kalau kata mungkin kata orang motivasi ya, motivasi. Tapi kalau sampai melalaikan, ya sampai melalaikan itu jadi persoalan. Nah, itu bedakan antara motivasi sama malah sebaliknya malah motivasi kan produktif kan. Nah ini malah jadi kontraproduktif kalau itu persoalannya di sini. Sehingga fayuhditsu anwa'an minal fasad fi qalbil abdi.
Maka kemudian fayuh itu anwa'an, jadilah berbagai macam ya minal fasad, kerusakan-kerusakan fi qalbil abdi, di dalam hati seorang hamba. Nah, itulah ketika kita terlalu banyak melihat, nonton, yang menatap sesuatu yang membuat kita terlena, itu akan menyebabkan kerusakan, lama-lama kerusakan di dalam hati ya, al-fasad al-qalb ini. Nah, itu main saya bikin PowerPoint ini. Nganggur tuh. Nganggur bikin. Wah, ini ada hadis nih. Ya, ada hadis. Ya. Ada hadis ya, minha ma dzikru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan Rasulullah SAW kama jaa fil musnad ya, sebagaimana dalam sanad berikut, ma maknahu, yang maknanya wan nadrah ya, pandangan itu sahmun, adalah panah. Pandangan mata itu sebagaimana panah ya. Sahmun masmun, panahnya beracun. Ini panahnya orang Papua ya, kecil aja gitu kan. Kalimantan juga ada. Ya. Jadi dia pandangan itu seperti panah yang beracun ya. Min sahamun iblis. Min sahamin iblis. Dari panahnya iblis, panah beracun, panah iblis gitu. Faman ghadha basarihi, barang siapa yang menundukkan pandangannya ya lillah, karena Allah, awrathu halawatan, maka Allah akan berikan padanya kenikmatan yajiduha fi qalbihi ila yaumi yallah, yang akan dirasakan hingga hari akhir ya, katanya. Nah, tapi hadis ini kenapa disebut begitu? Ada sering deh, Ustaz nih dikasih khutbah Jumat, kasih amplop 50.000 kan, kasih doi. Kalau 50.000 itu sih tafsir lagi. Tapi enggak bisa ikut kitab kerja ya, doi. Kata-kata bisa apa biasa aja. Karena memang zaman ketika disusun kitab ini kan informasi sahih itu belum ini ya. Informasi mengenai sahih itu belum ketemu, belum terkodifikasi. Jadi kalau ada itu apa-apa. Dan juga kan doi itu belum salah. Kita aja ngomong kadang orang percaya kan. Ini kan doif, ada riwayatnya, namun ada cacat dalam salah satu riwayat. Tapi maknanya itu bisa benar. Ya, jadi memang seperti itu bahaya pada pandangan. Barang siapa yang bisa mengendalikan pandangan, mengendalikan apa yang kita lihat, maka Allah berikan kenikmatan di dalam hatinya. Memang kalau kita tidak bisa mengendalikan pandangan, nanti keinginan kita itu akan apa ya? Keinginan kita juga tidak terkendali. Pengen lihat apa? Pengen gitu. Tapi kalau kita bisa mengendalikan pandangan kita, maka hati kita pun terkendali, nyaman juga. Itu disebut dengan halawatan, nikmat dalam hati gitu. Pengen ini, buka online shop kan scroll, pengen gitu. Nah, itu. Karena tidak bisa kita mengendalikan pandangan kita. Kita biarkan pandangan kita gitu. Nah, itu kan kalau itu yang dimanfaatkan banget sama orang marketing. Jadi di mall kita kan tadinya pengen beli apa, jadi dua kresek. Jadi dua kresek, pandangan kita nggak bisa terkendali gitu. Tidak bisa terkendali. Nah ini ya menjadi ya ini proses dari pandangan membakar syahwat. Awalnya dari pandangan, lama-lama membakar dari syahwat. Dukhulus syaitan ma'an nadrah, masuknya syaitan melalui pandangan. Ya kan? Masuknya syaitan melalui pandangan, masuk. Kata gua gitu kan. Kadang monyet ya, enggak ya? Monyet di dalam mata. Lilipan setan ya. Dukhulus syaitan ma'an nadrah. Setan masuk melalui pandangan. Apapun ya, pandangan apapun apa yang kita tonton, kalau negatif setan masuk. Termasuk juga pandangan hasad itu setan masuk. Pandangan hasad ya, pandangan iri. Lihat pasti wah bawa mobil baru gitu. Misalnya Grand Max pickup. Wah, pengen juga saya pengen kan juga. Ya kan? Iri kan, suka. Nah, itu juga setan masuk dari situ.
Jadi pandangan diri juga nggak boleh. Jadi pandangan maksud umum di sini. Tidak hanya tentu saja pandangan diri. Apa hasil tidak hasad. Dukhulu syaitan wa innahu yanfatu asra min nufudil hawa. Dan kecepatan masuknya setan ke dalam hati itu lebih cepat daripada angin masuk ke dalam jendela rumah. Anak-anak sangat cepat masuk. Kan orang iri itu cepat, tadinya nggak pengen jadi iri kan? Nah, gara-gara kita pandangan kita, tadinya nggak tertarik jadi tertarik, gara-gara pandangan kita, karena sangat cepat, lebih cepat dari angin yang melewati jendela rumah. Ya, al-hawa fil makanil khali. Seperti angin masuk ke ruang kosong, ruang hampa. La yuzinu suratul mandur. Kemudian ketika sudah masuk, nah ini ya sudah masuk ke dalamnya, maka la yuzinu suratul mandur, dibuat seakan-akan indah betul apa yang kita lihat tersebut. Ya. Punya HP, pengen HP baru, dilihat terus seakan-akan bagus banget. Nanti pas sudah punya paling bosan, seminggu 2 minggu lah, 3 minggu bosan. Gitu. Ya kan? Oleh baru nih, berapa berapa kemarin? 4 M4 baru, pengen banget, warnanya kayak dulu apa itu, nah ini ya, pengen dapat nih dikasih fakultas, paling 3 sebulan bosan. Karena ketika jadi apa ya, penghambaan kita kepada objek itu memang karena dari mata, gitu, dari mata kita menghambakan pada objek. Ya, yuzina suratul mandur. Yuzi sangat indah, sangat cantik ya. Implantif ya. Dunia seperti itu. Wa ja'ala sonaman. Nah, ya ja'ala ya sonaman. Sonaman itu artinya apa? Teman dulu syaitan ya, setan masuk. Itu. Ya ja'ala sonaman. Jadikan itu sebagai berhala. Nah, jadi idaman apa kita tahu, idam-idamkan betul. Ya, apapun itu baik niat. Ya jangan hal-hal di apa? Ya, jadikan berhala, idol. Jadikan idol dalam hati kita. Padahal bukan apa-apa. Nanti kalau kita pegang tidak kita punya bosan gitu. Nah, wajah yaqifu alaihi al-qalbu. Kemudian bersemayamlah itu berhala tersebut di dalam hati. Tsumma ya'iduhu wa yabni. Kemudian berhala tersebut menjanji-janjikan sesuatu. Wa yabni, memberikan angan-angan. Jadi ketika sudah masuk dalam hati, maka si berhala tersebut, kamu kalau memiliki saya gitu kan, kamu bisa ini. Kamu akan menikmati ini dan ini. Menjanji-janjikan objek tersebut itu. Kalau punya motor baru nanti bisa Sanmori ya. Enggak ada. Ke laut pakai baron. Balik lagi udah malam. Malaman gitu. Jadi menjanjikan sesuatu seperti apa yang kita lihat itu. Wayamni membuat angan-angan. Wah, kalau nanti kita punya bisa gini. Itu gara-gara apa yang dilihat, ya. Wa yuqidu 'alal qalbi nari syahwat. Dan ketika sudah begitu dia akan membakar api syahwat, ya, api syahwat. Nah, itu kalau misalkan dia nggak sanggup memiliki, dia akan cari cara-cara yang haram, misalkan dia curi, dia apa segala macam. Ya kan? Seperti itu. Ya. Wa yalqa hataba al-ma'asi, dan api syahwat itu ya, api obsesi tersebut akan tambah besar apinya dibakar dengan ma'asi, kemaksiatan. Allati lam yakun yatawassul ilaiha biduni tilka surah. Semua itu tidak akan terjadi ya, biduni tilka surah, kalau orang tidak mengimajinasikan objek tersebut. Jadi terjadi seperti itu karena apa yang kita lihat gitu.
Jadi simpel aja sebetulnya, cukup mengendalikan apa yang kita lihat. Ya. Ada istilah itu di halaman berapa itu ada, lebih mudah mengendalikan apa yang dilihat ketimbang menanggung penderitaan konsekuensinya. Ibaratnya seperti itu. Jadi kalau dari awal kita mau mengendalikan pandangan itu lebih mudah ketimbang nanti konsekuensinya. Itu lebih sulit. Gitu. Konsekuensi kita memberhalakan apa yang kita lihat itu lebih sulit ya untuk diatasi timbang hanya sekedar mengendalikan pandangan. Nah, ini ada lagi. Masuklah ke dalam hati, jadilah hati yang rusak. Ya, apa yang kita lihat setiap hari, ya screen time kita setiap hari, itu kan membuat hati rusak. Di psikologi ada istilah social comparison lah, apalah ya kan banyak itu. Social comparison. Digital psychology itu banyak persoalan kan dari media sosial ya. FOMO, ya, fear of missing out, apalagi itu. Macam lah penyakit digital itu kan, ya kan? Itu dalam konteks sebenarnya itu fase dulu kalau sebenarnya penyakitnya gitu aja sebetulnya, iri, gitu kan? Istilahnya keren, social comparison, iri maksudnya, gitu kan? Kenapa? Apalagi itu? Merasa kurang, insecure, tidak aman, padahal udah security di sini udah, ya kan? Harusnya aman aja dong, security jangan sampai dengan security. Harusnya aman kan? Saya insecure kita kan? Motor aja ada secure parking. Iya, ada secure parking dan portalnya kan? Saya insecure. Itu fase blue call istilahnya. Hati kita udah rusak ya gara-gara apa ya, gara-gara medsos gitu, medsos terus-terusan, full over time gitu, full time ya. Kalau makanya saya nggak punya Instagram gitu, Facebook ya, nontonnya Bayern Munchen sama Smackdown gitu, paling bentar aja, highlight aja, oh kalau 1-3 nih udah gitu kan, ya kan, lawan Arsenal 1-3 udah, nggak usah diulang-ulang terus, rusak hati kita. Itu yang kesian yang MU ya, hatinya hancur juga gitu. Gak apa-apa kayak sampingnya gitu Liverpool, kalah semua ini. Ya saya udah jarang nonton bola malam, full nonton juga udah. Kenapa? Karena dulu nonton kuat, sekarang nonton pagi pusing banget. Kuat tidur sedikit nggak bisa, kuat. Ya, nggak ada jam 2 atau UCL kan, highlight 5 menit, cukup lah. 5 menit, oh kalah gitu. Jadi penyakit hati ini tidak muncul karena tidak akan muncul jika dia bisa dikendalikan. Annahu yashghulul qalbi, sesungguhnya menyibukkan hati. Jadi itu masalahnya. Jika kita sudah melihat sesuatu over, kita akan menyibukkan hati. Nah, hatinya akan sibuk, gitu. Ya kan? Sibuk. Harusnya bisa kerjakan yang lain malah nonton, gitu kan? Terlalu lama, ya. Harusnya SKP-nya udah jadi, belum ngumpulin. Biasanya ada 7 yang belum jadi. Kalau cuma kita tentang doang, gitu. Ada juga yang belum jadi, ya sibuk dengan itu, gitu kan. Yansih masalih, kemudian wayansih masalih, sehingga lupa beramal soleh. Nah ini kan konsekuensinya kan. Kalau kita sibuk, hatinya sibuk dengan tontonan, maka kita akan yansih masalih, kita akan lupa dengan masalih atau perbuatan soleh, gitu. Amal soleh lupa karena sudah sibuk dengan tontonan. Oke. Kemudian wa yuhawwilu bainihi wa bainaha. Kemudian citra atau image tentang tontonan atau apa yang kita lihat akan yuhawwil al-qalb, menjadi penghalang hati gitu, seperti terhalang, hati kita itu seperti terhalang, ya kan? Seperti nggak bisa dikendalikan, ya. Kemudian konsekuensi berikutnya yanfaritu alaihi, ya, amrih, segala perkaranya menjadi berantakan. Jadi cuma gara-gara tontonan, ya, bisa melupakan kita,
menyibukkan hati kita, yansih masalih, membuat kita lupa beramal soleh, yuhawilul qalb, seperti hati kita seperti tertutupi, kayak nggak bisa dikendalikan itu ya. Yanfaritu alaihi amri, segala urusannya menjadi kacau gitu. Kemudian ittiba'il hawa wal ghaflah, sehingga hati kita itu mengikuti hawa nafsu tanpa bisa dikendalikan, wal ghaflah, dan lalai. Nah, itu cuma gara-gara tontonan aja. Ya, cuma gara-gara terlalu banyak melihat gitu. Ya. Ya. Oke. Kalau orang yang buta itu gimana itu? Gak relate ya, yang nggak bisa ngelihat. Apa namanya kalau orang buta itu bahasa ininya, bahasa halusnya, tunanetra. Dengar kajian ini nggak relate ya, nggak relate saya gitu kan, nggak pernah ngerasain gini-gini gitu ya. Kita pernah lihat medsos nggak tahu medsos dia gitu kan, tapi dengar suara paling kan, suara, denger aja gitu, denger. Nah, pakai voice ya, versi voice ya. Ini ada, kita lihat dulu sini. Jadi pada akhirnya apa yang kita lihat terus itu akan membuat ghaflah, membuat lalai hidup kita. Ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an, wasbir nafsak ya ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawah wal 'ashi ya. Bersabarlah wahai Nabi Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang. Yuriduna wajhah, karena mereka menginginkan wajah Allah atau mereka ridho pada Allah. Wala ta'du ainak. Ya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Nah, ini malah disuruh melihatin mereka, malah kebalikannya nih. Ini menarik nih, kebalikannya. Suruh memperhatikan temannya ini nih, Rasulullah. Nanti saya ceritain asbabun nuzul, di kitabnya nggak ada, cuman saya kepo saya kan. Saya searchingnya apa ayat ini maksudnya. Ternyata menarik ya. Atau gini, saya ceritakan aja asbabun nuzul daripada saya bacain terjemahan ini. Jadi ceritanya begini, Rasulullah sedang bersama kafir Quraisy ya, petinggi-petinggi pembesar kafir Quraisy, kemudian kata mereka apa? Tolong ini sahabatmu ya Rasul, bukannya Rasul, kafir kan? Sahabatmu Muhammad yang 2 orang ini, kalau salah 2 orang ya, yang ikut 2 orang ini suruh pergi aja. Mereka orang miskin. Kita orang besar, mereka orang miskin. Suruh jangan ikut. Bukan circle kita ya, diusir dia. Pojok sana pojok gitu. Beli apa kayak seblak kayak apa gitu ya. Nah, jangan di sini, jangan. Suruh ini. Tapi kemudian datang wahyu ke dalam hatinya Rasulullah, wasbir nafsak, sabar. Jangan turutin mereka. Wasbir nafsak. Ma'al ladzina yad'un, tetaplah bersama mereka orang-orang itu. Ya, yad'una rabbahum. Mereka itu sekalipun miskin, ya, sekalipun orang kecil, yad'una rabbahum, mereka selalu berdakwah di sini, Pak. Ya kan? Ya, yad'una beneran berdakwah ya. Yad'un berdakwah rabbahum. Orang sekalipun miskin tapi dia selalu berdakwah kepada Rabbmu bil adawah wal asyi. Ya, petang, pagi maupun petang. Jadi selalu berdakwah. Ya. Nah, jangan turutin, biarlah mereka bersamamu ya. Wala ta'du ainak anhum. Tetap perhatikan mereka. Nah, di sini malah kebalikannya menarik ya. Jadi melihat tuh boleh, malah diperintahkan sebagai bentuk perhatian kita kepada orang yang lebih miskin itu. Ini suruh perhatikan, Rasulullah perhatian, lihatin mereka gitu. Jadi yang tadi saya bilang, an-nadhar, melihat itu sebenarnya mubah, cuma dia bisa menjadi keliru ketika berlebihan dan tujuannya bukan karena Allah. Nah, ini kan karena Allah, tujuannya lillah ya. Perhatikan mereka. Kasih perhatian ya kan? Dengan ainik ya. Kata-katanya apa? Wala ta'du ainak. Janganlah berpaling pandangan dari mereka. Ya. Jangan sampai kamu tidak memperhatikan kedua sahabatmu demi ya turidu zinatal hayatid dunya, demi orang-orang yang menginginkan sekedar kesenangan dunia. Jangan mau dibohongin nanti gitu kan. Wala tuti' man aghfalna, mereka orang lalai, jangan turutin ya kan. Man aghfalna qalbah an dzikrina. Orang kafir Quraisy itu adalah orang yang lalai
yang tidak pernah mengingat Tuhannya, ngapain diturutin? Kan gitu. Wattaba'a hawaha. Mereka cuma mau ngikutin hawa nafsunya. Udah suruh pergi aja, saya enak-enaknya aja gitu. Ditegur gitu, jangan, tetap perhatikan mereka. Nah, jadi perhatian itu, pandangan itu di sisi lain malah boleh lillah, ya demi lillah dengan tujuan mengharap ridho Allah, itu boleh sebagai bentuk perhatian. Seperti itu. Ya kan? Wa kana amruhu furata. Nah, ini contoh bahwasanya sebaliknya ya. Jadi memandang sebetulnya boleh, namun jika itu lillah, apalagi ya itu malah perintah di sini jadinya. Oke. Wa qala attibaul qulub, ya. Dan berkata attibaul qulub, apa tuh attibaul qulub? Dokter hati. Jadi zaman dulu saya baru tahu nih, ini istilah bagus ya. At-tabib kan. Tabib itu kan dokter ya, tabib bahasa ininya kita. Ternyata zaman dulu ada istilah attibaul qulub. Dokter-dokter hati gitu. Ya. Sekarang nggak ada nih. Ada psikolog puskesmas. Ada psikolog puskesmas. Psikolog klinis ada psikolog klinis. Itu bagus tuh. Mana Bu Libi? Profil alumni kita, profesi dokter hati. Wah. Spesialis hati. Nah. Spesialis jantung ada samping dokteran. Spesialis hati kita punya. Gitu. Jadi kata mereka, bainal ain wal qalb, ya, manfaz, antara mata dan hati itu ada jendelanya. Wa tariq, ada jalannya. Jadi kayak hati itu jantung ya, qalb kan jantung. Antara mata dan jantung seperti ada jalan di situ. Ya, antara ada jalannya. Maka saya bikin kayak gitu aja, jalan. Matanya saringan lagi gitu. Nah. Fa idza kharabat, ya, fa idza kharabatul ain, ya, apabila matanya rusak, ya, melihat hal-hal yang rusak, ya, wa fasadat, ya, rusak dan jelek, kharabal qalbu, maka jelek juga hatinya. Jadi apa yang kita lihat jelek, ya jelek hatinya. Gitu. Ya, kalau kita tontonannya Timothy Ronald mulu misalnya, contoh ya, nonton Timothy Ronald mulu kan gitu. Ya hati kita jadi kayak gitu, jadi terambisi sama harta. Coba aja tonton Timothy Ronald itu Sabtu Minggu gitu kan. Seninnya kita udah masukin Bitcoin itu. Selasanya udah turun Bitcoinnya ya, rugi kan? Gitu. Ya, itu pas lagi rame-ramenya Bitcoin banyak katanya Mas Ri ya. Tandik-tendik juga banyak yang terjebak sama itu kan kripto kan? Ya itu. Oh iya, Mas Ri enggak gitu. Mas Ri investnya Mas Ri itu angkringan udah. Ya, udah nggak usah ngapa-ngapain lagi. Hah? Angkringan kripto gitu kan. Ya kan. Kalau ditontonnya seperti itu ya kan, grafik-grafik itu setiap hari ya udah. Ya. Fasadat qalbah. Pengen hatinya saya ikut-ikut hancur juga. Ikut remuk juga ketika itu kan. Ya, mata nggak terkendali, hati nggak terkendali. Gitu. Kalau nonton Guru Gembul gimana? Guru Gembul nonton tiap hari gitu kan. Jadinya apa kita? Nah. Ya, kharabal qalbu, maka hatinya akan rusak. Wa fasad, rusak hatinya, wa sara kal mazbalah, seperti trash, seperti tempat sampah gitu kan. Allati hiya muhillan najasat, ya. Seperti tempat sampah yang tempat-tempat barang-barang najis lah katanya begitu. Ya, wal qadhurat, ya, kotoran, wal ausakh, ya, sampah, kotoran, sampah dan sebagainya. Jadi kalau apa yang kita lihat itu ya jelek, ya hati kita isinya jelek juga. Ya. Yang kita lihat adalah tentang cinta dunia, hati kita isinya cinta dunia juga. Seperti itu, ya. Fala yaslih, ya, lisukni ma'rifatillah. Nah, ini nih. Maka hati yang semacam itu tidak pantas untuk menjadi tempat tinggal ma'rifatillah. Nah, ini ya, pertama ya. Jadi jangan berharap ketika hati rusak bisa memahami Allah, itu nggak bisa. Nggak bisa. Wa mahabbah, memahami cinta pada Allah itu tidak bisa. Ya, nggak bisa. Nggak pantas kan, sampah dia, kotor kan, nggak bisa. Atau al-inabah, ya. Dari mana sini? Wal inabah ilaih.
ya, atau menjadi hati yang inabah, yang kembali, ya, yang suka kembali kepadanya, yang rindu kepada Allah itu nggak mungkin, karena hatinya saja kotor. Ya. Wal uns, ya, rasa tunduk kepada Allah itu nggak ada, nggak mungkin. Wassurur biqorbihi, rasa bahagia ketika dekat dengan Allah tuh nggak mungkin ada, gitu, karena hatinya sudah rusak tadi. Wa innama yaskun fihi addadu dzalik. Nah, yang bisa masuk ke dalam hatinya adalah addadu dzalik, perasaan-perasaan yang bertentangan dengan yang tadi, ya kebencian, segala macam, cinta dunia dan sebagainya, itu yang bisa masuk, gitu. Nah, cuma gara-gara apa yang kita lihat, apa yang kita tonton dan sebagainya, apa yang kita pandang dan sebagainya, ya, nggak bisa masuk. Ma'rifatullah, inabah, surur, rasa bahagia aja nggak bisa masuk, rasa bahagia itu nggak bisa masuk, ya. Yang bisa masuk, yang centang itu cuman addadu dzalik, yang bertentangan dengan 3 hal di atas. Tuh, 2, 3, 4 hal, 5 hal di atas. Ma'rifatillah, mahabbah, inabah, uns, surur, ada 5. Yang masuk ke dalam hati hanya satu, semua lawan daripada kelima itulah yang bisa masuk ke dalam hati, kan. Ya. Perasaan hasad, perasaan benci, perasaan apa, itu yang bisa masuk. Hubbud dunya, itu yang bisa masuk ke dalam hati kita. Wa itlaqul basar maksiatin lillah azza wajal liqaulihi ta'ala. Maka kita membiarkan pandangan kita tanpa terkendali merupakan maksiat kepada Allah sebetulnya. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Ya, katakan kepada orang mukmin, yaghuddu min absarihim, kendalikanlah pandanganmu, wa yahfadhu furujahum, ya, dan menjaga kemaluanmu, dzalika azka lahum innallahu khabirum bima yasnaun. Itu adalah lebih suci bagi kalian. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan, wa ma sa'ada min sa'adi fid dunya illa bimtithal amarullah. Ya, sungguhnya karena mengendalikan pandangan ini adalah perintah Allah, maka tidak ada kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan di dunia kecuali dengan mengikuti perintah Allah. Wala najatul lil abdi fil akhirah illa bimthal awamirillahi azza wa jalla. Dan tidak ada keberhasilan di akhirat kecuali dengan bimtithal awamirillah, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, yaitu mengendalikan pandangan. Ya. Oke, kita lanjut. Wah, pas nih, katanya 2/4 ya. Jam 2 lebih dikit paling. Nah, ini ada perumpamaan berikutnya. Wa itlaqul basar kadzalika yulbisul qalba dzulmah. Melepaskan pandangan, ya, wa itlaq, ya, melepaskan pandangan tanpa ada kendalinya. Ya. Kadzalika yulbisul qalba dzulmah, sebagaimana, ya, hati itu dibikin jadi gelap, ya. Menggelapkan hati, dzulmatul qalb, ya. Jadi, nah ini menarik ya, ini kalau saya gambar jadi menarik. Kalau matanya melek malah gelap, matanya merem malah terang gitu. Kebalikannya. Ketika matanya melek, mata kita ini yang kita masukkan adalah hal-hal yang berlebihan, malah hatinya gelap, zulmah, ya, menggelapkan hati, ya, zulmah. Kama an ghaddal basar lillahi azza wa jalla yulbisuhu nuran. Sebaliknya, ketika kita mengendalikan mata kita, ya, ketika kita mengendalikan mata kita lillah, karena Allah, yulbisuhu nuran, justru malah bersinar hati kita, istinarul qalb. Ya, ternyata sinar itu dari bahasa Arab, ya. Istinar, ya. Sinar. Sinwar, sinwar. Itunya, ya, pemimpinnya Hamas, ya. Istinarul qalb, ya, terang hatinya. Bisa Pak bikin terang, ya, pakai edit itu. Picture ini, kasih yang terang. Yang kiri itu kalau banyak yang ngerokok itu. Jantungnya begitu, kan. Oke, istinarul qalb, jadi hatinya malah terang ketika kita bisa kendalikan mata, ya.
Tapi maksudnya tadi sudah dikatakan bahwa memandang sebenarnya mubah, ya. Jadi merem yang saya maksud bukan merem beneran, nanti habis keluar dari sini merem semua kan gitu. Nabrak nanti kan gitu. Ya kan saya lawan jenis merem gitu kan. Itu nabrak malah gitu kan. Maksudnya adalah tadi ya, ketika kita fudul tadi ya, berlebihan itu tadi. Syughlah ya, menyibukkan hati kita dengan itu gitu, dilihatin terus, dilihatin. Nah itu ya, syughlah, sibuk menyibukkan hati kita dengan apa yang kita lihat, itulah yang sebenarnya dilarang. Tapi saya perumpamaan saya gambar merem aja gitu kan. Gitu. Itu yang dilarang ya. Sebenarnya menarik ya kalau mau di paket penelitian laboratorium sebenarnya disebut orang itu kan kita nggak mungkin namanya memandang pasti kan pandang aja kan. Disebut sampai fudul itu apa? Berapa detik? Itu bisa diukur tuh harusnya tuh. Berapa detik gitu. Kalau cuma gini-gini kan nggak apa-apa. Apakah 5 detik? Apakah itu? Nah, itu bisa pakai EEG. Nah, bisa. Terus nyala kan ting 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 ting. Berapa reaksinya? Reaction time-nya berapa gitu kan. Itu bisa diteliti secara psikologis tuh. Gitu. Jadi tahuan kalau mau lihat oh nggak boleh ngeliatin nih. Liatin cewek nih. Nggak boleh 5 detik. 1, 2 dihitung, 3 detik. Dihitung sama aja gitu ya. 3 pas sudah titik 4 nengok sana gitu. Wah, aman gitu kan. Ya, bukan begitu maksudnya gitu ya. Ya, tapi itu bisa ya menarik ya. Karena kan ada proses ya. Sesuatu itu taswir suatu objek ketika dipandang menjadi imajinasi kita tuh ada waktunya dong, nggak mungkin langsung kan. Ya kan cuma nengok-nengok gini kan nggak masalah. Nah, berapa lama itu? Nah, itu bisa menjadi patokan juga sih, bisa menjadi cara operasional itu sebenarnya berapa detik kita bisa. Nah, itulah Anda tuh di lab bikin penelitian gitu ya. Oke, kita lanjut. Wa qad dzikrullahu azza wa jalla ayatun nur. Sungguhnya telah disebutkan Allah di dalam surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Mathalun nurihi kamishkah fiha misbah. Seperti miskah ya yang memancarkan cahaya. Nah, cahayanya itu cahaya Allah itu ya terpantulnya di dalam hati itu. Di dalam qalb. Ya. Wa idza istanarul qalb, apabila hatinya telah terang. Ya. Yang saya kasih panah ini, apabila telah terang hatinya, ya. Aqbaltu ufudul khairat, maka dia mudah menerima kebaikan-kebaikan, al khairat. Ya. Ilaihi min kulli nahiyah, dari berbagai arah. Mudah menerima kebaikan, mudah menerima nasihat dan sebagainya. Itu cuma gara-gara pandangan saja ya, bisa sampai seperti itu. Hanya gara-gara mengendalikan pandangan. Kama annahu idza adlam, sebagaimana kalau dia itu gelap hatinya, aqbaltu sahaibul bala, maka dia mudah menerima penderitaan-penderitaan al-bala, daripada ujian cobaan. Cobaan ujian itu rasanya menderita mulu gitu. Cuman gara-gara penglihatan. Karena hatinya gelap. Apa jadi susah gitu kan. Menyakan medsos. Dapat cobaan nih. Waduh kok dia enak banget ya. Kok saya begitu berat ujian hidup saya. Itu cuma gara-gara nonton yang lain gitu. Jadi rasa berat hidupnya. Sahaibul bala wa syarr alaihi min kulli makan, dan syarr itu seperti apa ya? Syarr itu artinya sahaib itu penderitaan, asyar itu seperti kayak percikan-percikan api sebetulnya secara bahasa itu. Ya. Hatinya itu seperti ya, tidak nyaman ya. Min kulli makan, dari berbagai arah, apapun gitu kan, itu bisa menjadi penderitaan buat dia gitu. Nah, coba gitu kalau kita lihat ya medsos yang kita lihat dan sebagainya, kita scroll itu bisa membuat kita kayak menderita gitu, padahal realitanya enggak. Atau yang sebaliknya, kita lihat di medsos dia orang yang enak, seneng, wah hebat dia, belum tentu juga gitu. Jadi itu yang terjadi gitu. Hatinya enggak akurat.
Nah, hatinya tidak akurat dalam melihat. Nah, itu yang menjadi penderitaan buat dia. Wa itlaqul basar kadzalika yu'mil qalba. Melihat sesuatu tanpa terkendali yu'mil qalba, membutakan hati. Nah, jadi matanya melek, hatinya buta. Matanya merem, hatinya malah bisa melihat, kebalik-balikan. Merem dalam tanda kutip, bukan merem betulan ya. Tapi misalnya merem, naik motor merem. Tidur ngantuk lihatnya. Nah, jadi yu'mil qalba, membutakan hati tadi. Maka saya bilang nggak akurat. Hatinya nggak akurat dalam merasakan. Yu'mil qalba. Mana tadi? An tamyiz bainal haq wal batil. Hatinya buta sehingga tidak bisa bedakan bainal haq wal batil. Mana yang hak, mana yang batil, tidak bisa bedakan. Ya, karena hatinya sudah rusak. Padahal matanya melek, matanya mandang, fokus, tapi hatinya malah buta, balik-balikan. Ini padahal kitab ini berapa ratus tahun lalu ya, tapi malah relate sekarang. Gitu ya. Malah relate sekarang ini. Dulu belum ada medsos itu. Bisa yang disebut mandang ghaddul basar hanya lawan jenis saja konsepnya gitu kan, atau nonton pertunjukan terus aurat gitu. Sekarang konteksnya bisa luas. Ya, jadi konteks ini ada sekarang malah lebih tajam di sekarang. Ya. As-sunnah wal bid'ah. Wah, tidak bisa bedakan yang mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Wa ghadduhu lillahi azza wa jalla. Adapun kalau kita mampu kendalikan pandangan kita, yurithuhu firasah shadiqah. Kita malah bisa mempunyai firasat yang akurat. Punya firasat yang akurat. Instingnya tajam. Keputusannya tepat. Kesimpulannya tepat, gitu loh. Dalam mengambil decision, tindakan itu tepat. Nah, itu kalau orang mampu kendalikan pandangan. Tapi kalau orang tidak mengendalikan pandangan, dia akan terpengaruh. Apa yang dia lihat, dia putuskan ini, apa yang dia ini. Tapi kalau orang mampu kendalikan pandangan, dia fokus kan. Fokus pada persoalan. Gitu. Fokus pada persoalan. Ada konsep dalam filsafat ya, akal itu. Akal itu adalah kemampuan untuk memisahkan antara objek fisik dengan konsepnya sebetulnya. Nah, kita dalam memecahkan persoalan kan kita nggak butuh objek fisik. Kita cuma butuh konsep gitu. Kita pisahkan dengan akal kita. Jadi sebenarnya orang memecahkan masalah itu nggak perlu lihat, matanya nggak bisa diem. Nggak perlu, cukup duduk, mata nggak kepake, lihat aja ke atas. Tapi intelektualnya jalan, itu malah bisa decision. Firasah tadi apa istilahnya? Firasah shadiqah ya. Mana tadi? Firasah shadiqah. Firasatnya tepat ketika orang hatinya tuh sudah bercahaya. Jadi nggak butuh mata itu, nggak butuh sebenarnya. Ya, butuh melihat ini enggak. Tenang duduk berpikir, udah itu sudah cukup untuk memutuskan dengan baik ya. Kemudian yumayyizu biha ya, dengan firasat itu mampu membedakan ini salah, ini tepat, ini lebih baik, ini lebih buruk. Qala ahadus sholihin, kemudian berkata, terakhir ya slide ini. Ini terakhir ya. Qala ahadus sholihin, orang soleh berkata, man amru dhahirah bittiba'i sunnah, barang siapa yang memakmurkan dirinya dengan mengikuti sunnah yang zahir ya, wa batinah, dan yang batin, bidawamil muraqabah, dengan muraqabah, dengan mendekat muraqabah bukan mendekatkan diri, muraqabah dengan selalu merasa diawasi Allah, wa ghaddu basarihi anil maharim, dan mampu mengendalikan pandangannya, wa kaffa nafsuhu anis syubhat, dan mencukupkan dirinya dari yang syubhat. Nah, ini mencukupkan yang syubhat, artinya kalau ini ragu-ragu udah nggak usah, itu namanya wa kaffa nafsuhu anis syubhat ya, syubhatnya nggak usah gitu kan. Waghtadzi bil halal ya, dan memberikan nutrisi pada dirinya dengan yang halal, lam tahti lahu firasah, maka firasatnya tidak akan pernah keliru gitu. Jadi kalau orang mau decisionnya tepat ya kan, kalau mau buat keputusan yang tepat, mau buat proker buat proker. Besok nggak bikin proker ya, cuman main aja ya acara besok ya. Saya kira bikin program kerja gitu. Udah sampai sana rapat lagi, kirain mau ngapain, rapat lagi gitu kan. Nah, kalau mau bikin keputusan yang tepat gitu kan, bikin program yang tepat, bikin kebijakan yang tepat gitu kan,
Maka caranya adalah tadi ya, ikuti sunnah katanya, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, ghaddu basarihi 'anil maharim, kendalikan pandangannya supaya enggak terpengaruh macam-macam, wa kaffa nafsuhu 'ani syubhat, jauhi yang syubhat ya, yang syubhat jauhi gitu. Syubhat tuh boleh apa enggak boleh sih ini? Nah, ini aturannya boleh enggak sih? Nah, udah jauhi aja kalau emang syubhat ya. Waqtadhi bil halal, memberi makanan kita dengan yang halal, waqtadhi itu memberikan nutrisi ya pada diri kita dengan yang halal. Lam tahti lahu firasah, tidak pernah salah firasatnya itu. Akurat. Wal jazaa'u min jinsil amal. Setiap kebaikan, setiap balasan pahala itu sesuai dengan jenis amalnya, ya, level amalnya gitu. Faman ghaddu basarihi an maharimillah, an maharim, barang siapa yang mampu mengendalikan pandangan dari yang diharamkan, ya, atlaqullahu nur basiratihi, maka Allah akan berikan cahaya dalam setiap pandangannya. Jadi malah ketika kita kurangi melihat, malah cahaya di basirah kita malah Allah akan berikan ketimbang kita fuduru nadhar, terlalu banyak melihat. Seperti itu. Dah selesai pas waktunya. Itu saja diskusi ini, tanya jawab ya. Oh. Dikasih mikrofon. Si mikrofon biar masuk ke itu. YouTube kan ada YouTube-nya kita. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sangat bersyukur sekali apa yang disampaikan Pak Rusdi, karena beberapa waktu terakhir ini saya memang mencari dasar-dasarnya untuk yang terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Rusdi terkait dengan hati yang bersih gitu ya. Itu kan upaya yang dilakukan untuk menutup mata dalam artian menutup pandangan gitu ya. Nah, secara implikasinya itu seperti apa yang harus kita lakukan Pak? Apakah kita melakukan suatu berdiam diri atau berdiam diri kemudian menutup mata, kita memang agar menjadi fokus gitu ya pada suatu hal itu, atau apa yang harus kita lakukan gitu. Karena ya memang sebenarnya pada dasarnya disebabkan satu ya, kesibukan kita itu ya, gini. Jadi tadi kan yang menjadi keliru adalah ketika kita istighol, ketika kita menyibukkan diri dengan apa yang kita lihat, sampai sibuk sampai melalaikan. Nah di situ kan tinggal kita ubah, kita sibukkan diri kita sama yang menghasilkan kesolehan harusnya, bukan malah kelalaian. Tinggal kita change aja gitu kebiasaannya gitu kan. Ya, jadi memang seperti itu. Ya, ini bukan masalah kita lihat atau kita pejamkan mata, tapi memang istighol tadi. Kita sibukkan dengan itu sampai berjam-jam misalkan. Kita ganti kesibukannya dengan kesibukan yang lain. Ya.
Apalagi Bu Lasmi, nggak mungkin nggak ada kesibukan gitu kan. Masih nunggu nih, wah ini belum di CCP, belum dikasih angka ini gitu kan. Surya juga tuh kan, udah selesai belum Sur? Gitu kan. Ya, mungkin pasti ada kesibukan. Nah, tapi kadang capek kita ya, capek cari kesibukan, rebahan dikit, scroll, scroll. Tapi scrollnya sampai 2 jam gitu. Nah itu masalahnya di situ kan. Jadi ketika kita menyibukkan diri kita dengan kesolehan, maka itu solusinya yang pertama. Nah, berdiam diri bisa ya. Ada tradisi Rasulullah sendiri melakukan namanya uzlah. Apa itu? Ke goa gitu kan. Sekarang ada goa nggak di sini? Gimana? Di parkiran nanti. Nggak ada goa di sini gitu ya. Ya uzlah. Ya itu salah satu cara zaman dulu ya, zaman dulu. Karena kan kalau uzlah dia mau lihat apa? Apa yang mau dipandang? Nggak ada. Jadi memang dia mengisolasi diri. Nah, saya juga kadang-kadang suka gitu sih. Tapi mengisolasi bukan berarti kita ke goa kan. Jadi memang dalam hal tadi menyibukkan diri gitu, memang butuh situasi yang isolatif. Dilakban maksudnya, Bu. Enggak ya. Isolatif dilakban dulu, enggak. Memang kita harus mengisolasi diri gitu. Saya juga kan mana Mbak bisa itu. Oh, jadi enggak usah jangan. Ya, kadang-kadang saya hilang-hilang dari ruang jurusan gitu kan ke ruang dosen samping ya mengisolasi diri gitu. Karena kalau di ruang jurusan tanya SPMU Pak gitu. Gitu kan. Mengisolasi diri sehingga fokus karena kalau banyak gangguan distraksi itu ya. Distraksi itulah nanti kita ketika terdistraksi ketagihan. Nah itu, ketagihan sama distraksinya itu. Itu yang jadi masalah. Sehingga lupa kita, oh iya kan harusnya mengerjain ini. Jadi malah menyibukkan sama distraksi itu. Gitu. Memang kita butuh situasi yang sifatnya mengisolasi diri. Nggak harus meditasi, nggak harus. Makanya di Islam nggak perlu. Gitu, nggak perlu meditasi itu nggak perlu. Meditasi kan lama ya Bu ya? Lama, meditasi lama. Berubah jadi kodok. Senin mode. Gitu kan? Lama meditasi. Sementara dalam Islam ini, sholat tuh nggak boleh lama-lama. Ada nggak sholat lama? Sholat lama lah sholatmu, nggak ada. Ada malah pendekan kan? Bacaan sholat suruh pendekan. Gitu loh dalam Islam loh. Sholat nggak boleh lama-lama. Gitu, nggak boleh. Di surat Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Kalau sudah selesai sholat, fantashiru fil ard, balik ke ruang kadif, ya. Balik ke ruang masing-masing, ya kan? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Bergegaslah gitu, bersebarlah gitu ke seluruh muka bumi. Itu kalau di surat Al-Jumu'ah tuh. Nah, jadi kita sebenarnya nggak diminta untuk ibadah lama-lama tuh nggak diminta. Gitu. Zikir dulu Pak. Nah kalau di surat Al-Jumu'ah zikirnya malah sebelum itu, sebelum sholat. Kalau di surat Al-Jumu'ah ya kayak wa idza nudiya liyaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah kan gitu. Ya kan? Apabila dipanggil salat Jumat fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' ya kan? Dzalikum khairul lakum. Jadi pertamanya itu malah segera, tapi selesai balik udah. Gitu. Enggak perlu bermeditasi dulu. Mas Tri di mana? Ruangan enggak ada. Lagi meditasi dulu ya. Subhanallah. Enggak perlu sebenarnya. Dalam Islam tuh enggak perlu berlama-lama gitu. Kita bisa terkoneksi terus dengan Allah itu kita terus terhubung tuh enggak masalah. Gitu. Memang tapi memang kita harus pinter-pinter kita mencegah distraksi gitu. Saya beruntung nih HP saya mana HP. Ya Sur, kan WiFi 5 ya Sur. Enggak bisa connect Sur. Jadi nggak mau saya pakai paket data saya kan. Jadi saya jarang scroll kalau di kampus. Wifi-nya nggak bisa connect, aman. Coba HPP baru connect mulu kan. Instagram mulu buka. Saya nggak bisa. Daripada pulsa saya habis kan, nanti dulu. Jadi jurnal 3 kan gitu. Artikel jadi 1. Coba kalau nih hidup nih wifi nih. Nah udah. Sama. Pasti lebih produktif sekarang, ya kan? Dibanding dulu. Produktif. Pakai laptop, ganti ya, pakai laptop nggak bisa dicegah gitu ya, ganti laptop malah, aduh, seperti itu. Jadi memang meditasi yang berjam-jam nggak perlu gitu, cukup kita mencegah diri kita terdistraksi, gitu, banyak distraksi, terserah mau kemana. Bu Endah ke lab ya kalau Bu Endah, ke lab gitu kan, uzlah untuk bikin disertasi kan, terus.
Karena nggak khawatir terdistraksi gitu ya. Seperti itu. Gitu Bu Lasmi. Siapa? Oh ya. Terima kasih Pak Rusdi. Ini menarik ya Pak Rusdi karena saya tadi habis 5 jam ngajar psikologi sosial. Oh, kirain. Jadi ke bawah pasti ke bawah cara pandang berpikir psikologi sosial ya. Ya masa sosial kan banyak ya. Korupsi lah ya, nggak kuat melihat tetangga kok bisa beli itu, kok saya kok belum kan ya. Terus isu perselingkuhan, pornografi kan gitu. Bila ya Indonesia mau menduduki peringkat yang teratas untuk itu semua kan gitu ya, baik korupsinya, industri pornografinya, perselingkuhannya kan begitu ya. Kalau dengar-dengar dari orang yang pernah menjalani hal itu begitu ya, itu kalau saya dengar berarti ya memang semua berawal dari pandangan mata kan begitu ya, melebih-lebihkan apa yang dilihat kan gitu ya. Padahal sebenarnya saya dalam hal ini terkait dengan relasi sosial ya Pak, kalau sudah saya sudah menikah begitu ya, ternyata itu menjadi pintu masuknya syaitan ya begitu ya, dengan ya makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman yang kurang lebihnya ya, syaitan itu menjadikan indah dalam pandangan manusia yang seakan-akan indah, padahal sebenarnya ya mohon maaf kalau misalnya kalau ini isu selingkuhan ya Pak ya, terus ternyata kalau sudah dengan selingkuhannya ya sudah biasa saja kan begitu ya, tidak ubahnya dengan istri yang pertama dan seterusnya kan begitu. Jadi ya hanya sensasi di awal saja, tapi setelah itu kan tidak bermakna juga begitu. Nah itu cuma tanggapan saya tadi terkait dengan yang Bapak sampaikan. Tapi yang ingin saya tanyakan itu adalah terkait ini Pak, fudulul apa yang melihat itu? Fudulun nazar. Ya. Itu apakah sebagai sebab atau sebagai akibat ya Pak? Karena kalau kita sebagai orang psikologi kan ada juga nih orang-orang yang misalnya atau dulu yang lainnya lebih terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, itu akibat dari sebuah kondisi psikologis yang memang dia terganggu begitu, tapi bukan sebagai sebab. Nah, berarti kalau orang yang terus misalnya maaf nih, orang yang depresi gitu ya, dia sehingga menjadi lebih sering pola makannya tidak jadi terganggu, jadi sering makan atau emotional eating, atau misalnya jadi terlalu sering tidur begitu, itu dalam hal bab fudul ini itu apakah itu sebagai sebab atau akibat kehidupan? Terima kasih. Iya, kita coba lihat jika orang hatinya bersih kan juga tidak akan fudulun nadhar kan gitu. Artinya yang membuat dia fudulun nadhar karena hatinya bersih. Tapi kalau tadi konsep tadi yang di dalam kitab ini kan karena dia melihat, karena dia fudulun nadhar maka hatinya jadi kotor. Jadi yang menjadi penyebab adalah fudulnya kalau di kitabnya tadi. Tapi kalau kita bisa cyclic, ya dia bisa cyclic, bisa berputar gitu. Hatinya kotor, dia akan kembali melihat yang buruk gitu kan. Nah, ini akan menambah kotor lagi gitu kan. Jadi semakin ada ayatnya itu ya, saya lupa itu ya. Khotama semakin dia menutup ya semakin cyclic dia kan. Ya, berputar terus gitu ya. Nah, namun demikian artinya kan dia timbal balik resiprokal ya, resiprokal. Ya, itu yang kita lihat di sini. Tapi di kitab ini memang tidak fudul yang menjadi penyebabnya. Nah, tapi kalau kita lihat resiprokalnya, hati yang kotor menyebabkan dia fudul atau fudul menyebabkan hati yang kotor. Kalau kita lihat dari sini, yang mudah diubah malah fudulnya itu. Kan yang lebih mudah diubah kan, tinggal mengendalikan pandangan kan. Kalau hati kotor kan susah. Jadi memang kenapa ditempatkan fudul sebagai prediktornya, ya sebagai yang pertama menjadi penyebab, karena lebih mudah diberi perlakuan, gampang.
Ya, kalau dari kitab ini kemungkinan seperti itu. Memutus mata rantai hati yang kotor dari fudulnya, karena lebih mudah. Ya, perlakuannya lebih mudah gitu. Ya, kalau mau eksperimen itu, iya, iya, memanipulasinya kalau istilah eksperimen ya, memanipulasi orang tidak melihat itu lebih mudah daripada mengubah hati orang yang kotor. Itu lebih mudah fudulnya, tapi nanti perlu proses, ya kan? Proses. Gitu seperti itu. Iya, perlu proses kan ya perlu jangka waktu yang tidak sebentar. Jadi dengan melihat memang dia resiprokal, sama kayak orang bahagia dan bersyukur. Bahagia dulu, bersyukur dulu. Bersyukur dulu kan, baru bahagia kan. Tapi kalau orang yang hidupnya bahagia kan bisa lebih bersyukur lagi. Itu ada penelitian yang memang resiprokal, saling timbal balik. Semakin dia bahagia, semakin mudah bersyukur karena dia bahagia. Dia mensyukuri kebahagiaannya kan. Nah, tapi lebih mudah memulai bersyukur dulu. Karena bahagia dulu susah. Susah, bahagia dulu tuh susah, bersyukur lebih gampang. Nah, sama kayak gini. Gitu. Fudul mengendalikan pandangan lebih mudah ketimbang harus membersihkan hati yang itu prosesnya panjang. Jadi seperti itu Bu Nadia. Kalau pandangan seperti itu. Silakan. Minggu depan apa ini? Cek dulu. Minggu depan apa ya? Oh, tahun depan. Ketemu lagi tahun depan kita. Fudulu to'am. Terlalu banyak makan bakso. Gak apa. Ya kan cuma 4 biji paling kan ya. Tapi kalau saya 8 biasanya. Habis ini nambah ini. Gitu ya. Karena kebutuhan proteinnya tinggi mau gimana kan? Ya, mau nggak mau kan? Proporsional itu. Ya, masih ada waktu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau enggak, mungkin dari Pak Rusdi ada sebagai penutup kesimpulan dari materi yang telah disampaikan hari ini. Sudah? Oke, kalau sudah, ya kesimpulan tadi adalah bahwa salah satu dari racun hati, ya sumumil qalb adalah fudulun nazar, terlalu banyak melihat. Ya, ini menarik. Allah kadang di sini dilarang melihat, tapi di ayat lain adalah malah suruh melihat. Tapi yang disuruh lihat, afala yang duruna ilal ibil. Ya, lihatlah onta bagaimana diciptakan. Nah, itu yang suruh dilihat yang seperti itu. Nah, saya nggak cerita tadi ya, karena nggak di kitab. Ini buat tambahan aja. Superman. Afala yang duruna ilal ibil. Lihatlah onta diciptakan. Itu yang suruh dilihat seperti itu. Yang sifatnya apa? Menambah keimanan kita. Ya. Wa ilal ibili kaifa khuliqat terus. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Lihatlah langit. Wah, fudulun nazar. Enggak, ini memerintah. Lihatlah langit ekspansinya seperti apa. Ada teorinya itu. Belajar astronomi gitu. Saya sering baca-baca astronomi gitu kan. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Ekspansi itu kan. Kemana selesainya ekspansi itu? Nah, itu menarik dan itu kalau kita baca itu benar-benar nambah keimanan kita. Apa? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibal ya. Wa ilal jibali kaifa nusibat, lihat gunung. Pagi-pagi tuh foto ya. Merapi pagi ini. Bukan gitu maksudnya gitu ya. Kok bisa gitu kan? Tanpa adanya Merapi tuh kan kita gempa terus. Itu kan buat pasaknya bumi kan supaya tidak ada goncangan. Gitu. Ada di surat Al-Mulk ya. Allah ciptakan gunung-gunung sehingga bisa jalan dengan tenang, jalan dengan enak di muka bumi ini. Itu sekalipun erupsi terus, tanpanya gunung-gunung sebagai pakunya itu, ini bumi ini nggak stabil. Itu baru kita paham. Kalau kita yang duruna ilal jibal, kalau kita mau lihat, perhatikan dengan baik. Jadi jangan kita cuma lihat erupsinya aja, gitu. Tapi hikmah di balik itu. Wa ilal ardi kaifa sutihat, ya kan? Fadzakir, maka ingatlah Allah. Nah, jadi di sisi lain kita batasi pandangan pada yang berdampak negatif, tapi ada pandangan-pandangan yang berdampak positif, yaitu tadi pandangan terhadap ciptaan Allah yang bisa menambahkan keimanan kita, gitu. Ya, mengobservasi. Afala yubsirun. Kenapa kita tidak mengobservasi seperti itu? Ya, padahal ada lab observasi di atasnya. Lihat kosong tapi sih nggak ada apa-apa, gitu ya. Nah, jadi kita diperintahkan justru di ayat lain untuk melihat.
kepada hal-hal yang bisa menambah keimanan kita, tapi kita dilarang untuk melihat kepada hal-hal yang bisa menurunkan keimanan kita, gitu ya. Nah, artinya kalau medsosnya isinya yang kira-kira medsosnya mau di algoritma gimana? Nambah keimanan atau menurunkan keimanan? Nah, bisa nggak Sur di algoritma gitu Sur? Yang viral-viral muncul, TikTok apalagi kurang ajar tuh. TikTok itu asal viral muncul. Jadi mending YouTube. YouTube itu yang kita tonton kan sering muncul. Kalau TikTok viral muncul. Artinya kalau itu nggak bisa kita kendalikan kan. Nah, dari sini ketahuan mana yang berpotensi fudulun nazar. TikTok apa YouTube? Mending YouTube gitu. Paling keluarnya Deddy Corbuzier sama Densu gitu ya. Sama aja dong gitu ya. Gitu. Bikin ini sendiri, bikin medsos sendiri. Ya. Isinya tadi yang duruna ila sama gitu. Gitu. Boleh aja kan, ya bisa jadi. Seperti itu Ibu semua. Semoga kajian hari ini membawa manfaat. Kita ketemu lagi kajian berikutnya fudulu ta'am, terlalu banyak makan. Ya, terlalu banyak makan. Kalau Surya kurang makan. Kurang makan. Saya terlalu banyak gitu ya. Belum tentu ya. Belum tentu gitu. Metabolismenya cepat. Dicari di lantai 3, lantai 1. Lantai 1 di lantai 3 dia, pantesan kan. Gak punya apa katanya? Gak punya pantat ya katanya. Gak bisa duduk, Surya gak bisa duduk ini. Pantesan metabolismenya cepat. Kita tutup dengan baca hamdalah. Nanti tutup MC lagi ya. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Rusdi. Semoga dengan kajian hari ini bisa meningkatkan iman kita dengan menghindari berbagai penyakit hati. Bapak Ibu jamaah, pada kesempatan hari ini alhamdulillah seluruh rangkaian acara doa bersama dan kajian telah kita lalui bersama. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Saya akhiri. Alhamdulillah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, gimana? Monggo Pak. Pulang ya. Maksudnya masih الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما